Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga di pagi hari ini kalian semuanya dalam keadaan sehat sehingga selalu tetap semangat dalam belajar. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 9. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertama yang akan kita bahas yaitu 1. Konsep ekonomi kreatif. 2. Upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis kreatif dengan benar. Berbagai potensi yang berbeda pada tiap-tiap wilayah dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat. Untuk memanfaatkan potensi wilayah tersebut dibutuhkan kreativitas pelaku ekonomi atau pelaku usaha ekonomi. Sikap kreatif diperlukan agar potensi wilayah yang dimiliki menghasilkan produk berciri khas dan bernilai ekonomi tinggi. Pengertian kreativitas. Pemikiran kreatif merupakan penggabungan kembali batas-batas pikiran. Kreativitas melibatkan energi, pikiran, melibatkan penemuan dan produktivitas yang antusias. Bisa juga diartikan, kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan suatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, baik dalam bentuk ciri-ciri, up to date atau kemampuan berpikir kreatif maupun non up to date atau efektif, baik dalam karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada, yang semuanya itu relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Apa itu ekonomi kreatif? Sistem kegiatan lembaga dan manusia yang terlibat dalam produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa yang bernilai kultural, artistik, dan hiburan. Bisa juga diartikan ekonomi kreatif yaitu pelanggan mempunyai ikatan estetika, intelektual, dan emosional yang memberikan nilai terhadap produk kreativitas di pasar. Bisa juga yaitu mesin ekonomi kreatif adalah industri kreatif. Nah, ada juga pengertian lain dari ekonomi kreatif. Menurut Jones, di sini ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi di mana input dan outputnya adalah gagasan. Hanya dengan modal gagasan, seseorang yang kreatif dapat memperoleh penghasilan yang sangat layak. 1. Konsep ekonomi kreatif adalah sebuah konsep pada era ekonomi baru yang mengidentifikasikan pemanfaatan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatannya untuk menghasilkan produk dan karya kreatif. Sebuah lembaga dibentuk oleh pemerintah sebagai wadah bagi pelaku industri ekonomi kreatif pada tahun 2015, yaitu Badan Ekonomi Kreatif atau juga yang disingkat dengan Bekraf. Melalui peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif. Nah, untuk memenuhi tuntutan kompleksitas pengembangan ekonomi kreatif, Peraturan Presiden tersebut diubah menjadi Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2015 tentang
perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 di sini mengelompokkan industri kreatif menjadi 16 subsektor. A. Arsitektur. B. Desain interior. C. Desain komunikasi dan visual. D. Desain produk. E. Film, animasi, dan video. F. Fotografi. G. Kria. H. Kuliner. I. Musik. J. Fashion. K. Aplikasi dan pengembangan permainan. L. Penerbitan. M. Perikanan. N. Televisi dan radio. O. Seni pertunjukan. P. Seni rupa. 2. Meningkatkan ekonomi kreatif. Ya, yang kedua yaitu upaya untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Indonesia memiliki sistem ekonomi yang dikenal dengan sistem demokrasi ekonomi atau ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sistem ekonomi Pancasila, kegiatan produksi dilakukan oleh, untuk, dipimpin, dan diawasi oleh masyarakat. Pemerintah hanya menguasai sektor-sektor produksi yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat banyak. Pada pelaksanaannya, sistem ini melibatkan kerjasama antara pemerintah, rakyat, dan pihak swasta. Sedangkan sistem ekonomi Indonesia sendiri diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 33 yang terdiri dari 3 ayat. Ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ayat 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, berdasarkan bunyi pasal 33 khususnya ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 di sini pemerintah memiliki peran penting untuk menunjang sistem ekonomi yang berbasis pada kegiatan ekonomi kerakyatan. Peran pemerintah dapat juga ditunjukkan dengan mengembangkan 1. Koperasi. 2. BUMN. 3. Memanfaatkan sumber daya alam demi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, itu tadi ya soal materi yang sudah Ibu sampaikan. Untuk tugas kalian di rumah, kalian bisa mengerjakan soal berikut ini. Yang pertama, jelaskan pengertian ekonomi kreatif. 2. Bagaimana kreativitas seseorang dapat memenuhi berkembangnya ekonomi kreatif. 3. Sebutkan 16 kelompok industri kreatif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015. 4. Jelaskan pengertian perekonomian berbasis sumber daya manusia atau SDM. 5. Mengapa pemerintah menjadikan ekonomi kreatif sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional? Untuk menjawabnya, kalian bisa langsung tulis jawabannya saja. Kemudian kalian upload di penilaian pengetahuan. Batas mengerjakan sampai dengan jam 13 atau jam 1 siang, ya. Nah, demikian tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini.
Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.